Rekan-rekan sekalian, tahukah Anda bahwa Anda bisa melibatkan karyawan dalam inovasi di organisasi yang Anda pimpin? Julian Birkinshaw dan Lisa Duke mengidentifikasi 4 faktor kunci pendukung keterlibatan karyawan dalam inovasi organisasi. Yang pertama adalah time out, yakni memberikan waktu kosong kepada karyawan untuk berpikir kreatif dalam pekerjaan mereka setiap hari. Yang kedua, expanding roles, perluaslah peran mereka. Berikan karyawan kesempatan untuk bergerak melampaui batas-batas pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Ketiga, kompetisi, yakni meningkatkan tindakan untuk berpikir kreatif melalui tantangan berhadiah misalnya yang dilakukan di kantor. Keempat, forum terbuka, yakni memberikan karyawan arahan dan menanamkan kolaborasi melalui mimbar bebas di kantor. Rekan-rekan sekalian, penelitian tentang penerapan High Involvement Innovation atau HII menunjukkan bahwa ada sejumlah tahapan dalam proses dan berkembang dalam pengembangan sistem ini. Masing-masing proses membutuhkan waktu untuk bergerak dan tidak ada jaminan organisasi akan berhasil untuk maju ke tingkat berikutnya. Oke, kita bahas sama-sama. Tahap pertama, ini disebut dengan Unconscious HII. Dari definisinya sudah terlihat, perusahaan ini tidak sadar pentingnya High Involvement Innovation atau keterlibatan penuh inovasi di dalam perusahaan. Hanya sedikit adanya aktivitas HII, bahkan mungkin tidak ada, dan prosesnya tidak ada formalisasi sama sekali. Individu dalam organisasi ini membantu menyelesaikan masalah, namun tidak ada upaya formal untuk membangun kegiatan ini. Naik ke level 2, ini udah memperlihatkan keseriusan awal organisasi untuk meningkatkan aktivitas HII. Persiapan proses formal sudah dimulai, cara mengatasi masalahnya lebih sistematis dan terstruktur, serta melatih dan mendorong individu untuk menggunakannya. Naiklah kita ke level 3. Di tahap ini, terjadi pelibatan penggabungan aktivitas HII dengan tujuan strategis organisasi. Sehingga terjadi peningkatan kegiatan dari tim dan individu yang selaras. Aktivitas utama yang ditambahkan dalam proses ini seperti perilaku penerapan strategi, pemantauan dan pengukuran, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan, mayoritas kisah sukses HII ditemukan di level ini. Tapi, again, ini bukan akhir dari prosesnya. Naiklah kita ke level 4, di mana kita menambahkan elemen baru, yaitu adanya pemberdayaan individu dan kelompok. Untuk apa? Untuk bereksperimen dan berinovasi atas inisiatif mereka sendiri. Level 5 adalah titik akhir dari perjalanannya. Ditandai dengan kondisi di mana semua orang sepenuhnya terlibat dalam bereksperimen dan meningkatkan hal-hal dalam berbagai pengetahuan, penciptaan pembelajaran yang aktif dalam organisasi. Setelah membahas mengenai organisasi, yuk kita membahas mengenai kerjasama tim di dalam organisasi yang inovatif. Tentunya teman-teman familiar dengan Twitter. Twitter tercatat sebagai perusahaan dengan budaya kerjasama tim yang solid. Hal tersebut dapat dicapai karena kesuksesan Twitter memupuk budaya kerjasama tim melalui lingkungan kerja yang nyaman dan santai, serta menjunjung tinggi keramah tamahan antar karyawan. Sehingga itu mendorong setiap karyawan menjadi makin termotivasi oleh tujuan perusahaan. Anda tidak dapat mengalahkan perusahaan yang memiliki anggota tim yang menyenangkan, ramah satu sama lain, sekaligus ahli dan menyukai apa yang mereka lakukan. Dan terdapat beberapa elemen kunci dalam kerja tim. Ada 5 paling tidak. Pertama, berikan tugas dan sasaran yang jelas. Kedua, Anda harus memiliki kepemimpinan tim yang efektif. Ketiga, adanya keseimbangan yang baik dari peranan tim maupun individu. 4. Mekanisme resolusi konflik yang efektif. Dan yang terakhir adalah berhubungan terus dengan bagian eksternal organisasi. Suatu tim biasanya melewati 4 tahap untuk menyatukan visi mereka. Tahapan itu dikenal dengan forming, storming, norming, dan performing. Artinya, individu-individu ini disatukan dan kemudian melalui fase penyelesaian perbedaan internal dan konflik seputar kepemimpinan, tujuan, dan sebagainya. Nah, proses ini nantinya akan memunculkan komitmen untuk nilai-nilai dan norma bersama. Sehingga
tim akan bekerja dengan lebih efektif. Belbin mengusulkan 9 tipe team role. Ya. Jadi ini menarik karena dia berpendapat bahwa terdapat karakter-karakter tertentu dari orang-orang yang ada di tim Anda. Karakter apakah itu? Mungkin ada anggota tim Anda yang berperan sebagai koordinator, yang dominan, berbakat, bisa mengatur semuanya. Mungkin ada yang juga bisa menjadi team worker yang baik, yang mampu bekerja sama, mendukung kegiatan anggota tim lain. Mungkin bisa menjadi resources investigator, yang mencari peluang untuk membangun koneksi. Bisa menjadi seorang spesialis yang memiliki keahlian spesifik dalam bidang tertentu, dan lain sebagainya. Ya. Yang terpenting dari itu adalah bagaimana Anda bisa memanage 9 tipe ini untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Kesimpulannya apa rekan-rekan? Inovasi secara bisnis sangat penting karena membantu organisasi untuk tumbuh pada masa tertentu dan membantu organisasi tetap hidup di masa sulit. Organisasi yang inovatif lebih dari serangkaian proses, alat, teknik, serta praktik. Ya. Lebih dari itu, pada tingkat individu, perlu dilakukan adaptasi mencocokkan gaya kepemimpinan dengan tugas dan jenis tim. Di tingkat sosial, tidak ada best practice-nya, tidak ada praktik yang terbaik. Namun, tim yang sukses membutuhkan tujuan yang jelas, komitmen yang terpadu, dan itu terjadi dengan kegiatan lintas fungsional, keahlian, iklim yang kolaboratif, dukungan internal dan eksternal, penghargaan, serta pengakuan serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih rekan-rekan. Saya akan akhiri sesi pertama perkuliahan kita di modul 3 ini. Saya sangat menyarankan rekan-rekan untuk mengerjakan soal latihan yang ada di modul ini agar dapat memperdalam pengetahuan rekan-rekan mengenai materi yang diajarkan. Kita akan bertemu lagi untuk modul 4 di mana akan belajar lebih jauh mengenai pengembangan strategi inovasi. Terima kasih, sampai jumpa.